Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa ba'd, baik, kita lanjutkan masih pembahasan tentang tawabi, yaitu pembahasan tentang ataf. Ataf terbagi dua, ataf bayan dan ataf nasak. Masih pembahasan ataf nasak, yaitu yang diperantarai oleh huruf-huruf ataf. Baik, sekarang masuk yang as-sabi, yang ketujuh. Qala asyari hafizahullahu ta'ala as-sabi'u, huruf ataf yang ketujuh itu adalah bal. Wahia, dan dia lil idrab, itu untuk idrab. Bal itu untuk idrab. Wa makna al-idrab, makna idrab adalah ja'lu ma qablaha. Idrab itu adalah menjadikan apa yang sebelumnya fi hukmil maskuti anhu, itu pada hukum al-maskuti anhu. Hukum al-maskut yaitu yang didiamkan darinya. Baik, dia menjadikan yang sebelumnya itu dalam hukum didiamkan. Nahwu, contohnya adalah ja'a Zaidun bal Amrun. Zaid telah datang, bahkan Amr. Ai bal ja'a Amrun, bahkan Amr yang telah datang. Baik. Fabal, maka bal yang dia tadi untuk idrab adalah di situ sorofat al-hukmah, dia memalingkan hukum, wa huwa al-maji'u, dan hukumnya itu adalah al-maji', datang, amma qablaha, dari apa yang sebelumnya, wa huwa Zaid, yaitu Zaid. Dia palingkan hukum, yaitu di situ hukumnya adalah maji', datang, dari apa yang sebelumnya. Kalau dalam contoh yaitu Zaid, ja'a Zaidun bal Amrun. Jadi bal di situ memalingkan hukum datang dari Zaid. Wa ja'alathu fi hukmil maskuti anhu, dan bal tersebut menjadikannya, yang menjadikan Zaid tersebut fi hukmil maskuti anhu, dalam apa? Hukum yang didiamkan. Jadi faka'annahu lam yajri alaihi hukmun, maka seakan-akan tidak berlaku padanya hukum. La bil maji'i wa la bi adabihi, tidak berlaku hukum apa? Datang, tidak juga berlaku hukum apa? Adami, tidak ada datang. Kan didiamkan kan tadi? Ya. Jadi bal itu untuk idrab. Maknanya tadi ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Dia didiamkan saja. Ja'a Zaidun bal Amrun, telah datang Zaid, bahkan Amr, yang datang tuh Amr, adapun Zaidnya itu apa? Didiamkan. Tidak kemudian tidak kemudian Zaid itu dinyatakan datang ataupun dinyatakan tidak ada datang. Didiamkan saja. Paham enggak? Didiamkan saja Zaidnya. Ya. Lalu didiamkan saja, ya, tidak dinyatakan datang, tidak dinyatakan tidak ada datang. Ja'a Zaidun bal Amrun. Nah, itu untuk bal. Baik. Dia tadi untuk idrab ja'lu ma qablah fi hukmil maskuti anhu. Kemudian as-saminu, yang ke-8. La wahiyatan fi amma ba'daha nafsal hukmi alladzi tsabata lima qablaha. La di situ adalah wahiyatan fi, dia menafikan amma ba'daha,
menafikan dari apa yang setelahnya nafsal hukmi, yaitu suatu hukum alladzi sabata, yang tetap lima qablaha, bagi yang sebelumnya. Ya, dia menafikan dari yang setelahnya hukum yang telah tetap bagi yang sebelumnya. Nahwu jaa Zaidun la amrun. Ya, sebenarnya tentu sudah paham ya, ketika pakai la ya nafi. Tapi ini untuk memperjelas apa yang beliau sebutkan. Perhatikan, nahwu jaa Zaidun la amrun. Contohnya, telah datang Zaid, bukan Amr. Ya. Maka tadi apa disebutkan? La itu menafikan dari apa yang setelahnya, hukum yang telah tetap bagi sebelumnya. Ya toh? Apa hukum yang telah tetap bagi yang sebelumnya? Datang. Datang. Nah, dinafikan dari yang setelahnya, dinafikan ya, di situ kan ditetapkan datangnya Zaid. Nah, kemudian dia nafikan hukum datang itu dari Amr, dari apa yang setelahnya. Fa hukmul maji'i tsabitun li Zaidin, maka hukum maji datang itu tetap bagi Zaid, manfiyun an Amrin, dia dinafikan dari Amr. Baik, itu untuk la. Kemudian yang berikutnya at-tasi'u, yang ke-9, lakin. Ya, yang ke-9 lakin. Bisukunin nun, dengan sukun nun. Ya, lakin ya. Disebutkan beliau lakin dengan sukun nun, ini agar tidak keliru atau tidak kemudian sama dengan lakinna, agar tidak disangka lakinna ya. Baik, wahia, dan lakinna itu tuqarriru hukma qablaha, itu menetapkan hukum yang sebelumnya. Ya, dia menetapkan hukum pada apa yang sebelumnya. Wa tuthbitu diddahu, dan menetapkan lawannya lima ba'daha, menetapkan lawannya untuk yang setelahnya. Nahwu contohnya adalah la tadrib Zaidan lakin Amron. La tadrib Zaidan lakin Amron. Jangan kau pukul Zaid, akan tetapi Amr. Nah, tadi dia menetapkan hukum pada yang sebelumnya. Nah, di sini apa yang sebelumnya? La tadrib Zaidan, jangan pukul Zaid. Itu ditetapkan. Ya, ditetapkan jangan pukul Zaid. Lakin Amron menetapkan lawan. Ya, lawan dari hukum yang sebelumnya bagi Amr. Paham? Nyambung enggak? Hah? Ya kan, hukum yang sebelumnya itu apa? Jangan pukul Zaid. Kemudian dia menetapkan lawannya. Berarti apa? Pukullah Amr. Jangan pukul Zaid tapi Amr. Maksudnya apa tapi Amr? Dia tetapkan lawannya. Lawan dari hukum yang sebelumnya tadi. Jadi apa? Lakin pukullah Amr. Lakin idrib Amron. Lakin idrib Amron. Ya. Baik, itu maknanya tadi. La tadrib Zaidan lakin Amron. Lakin idrib Amron. Akan tetapi pukullah Amr. Falakin qarrarat hukma ma qablaha, maka lakin itu menetapkan hukum pada apa yang sebelumnya. Wa huwa an-nahyu an darbi Zaidin, yaitu larangan dari memukul Zaid.
Wa athbatat diddahu, dan dia menetapkan lawannya lima ba'daha, untuk yang setelahnya. Ya, wa huwa al-amru bidarbi amrin, dan lawannya itu adalah perintah untuk memukul amr. Ya. Hukum yang sebelumnya larangan memukul Zaid. Ya, larangan memukul. Ya. Kemudian dia menetapkan lawannya. Berarti lawan dari larangan memukul perintah untuk memukul. Nah, itu lakin. Kemudian al-ashiru, yang ke-10. Hatta wahia limutlaqil jam'i kal wawi. Nah, hatta di sini dia untuk mutlak al-jam', seperti al-waw. Ya, seperti al-waw. Artinya tidak mesti menunjukkan urutan, dan juga tidak menafikan urutan. Ya. Baik. Nahu qaulil Arabi, contohnya adalah perkataan orang Arab, akaltus samakata hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai ra'saha, sampai kepalanya. Ya, sampai ke kepalanya. Tadi limutlaqil jama' itu tidak mesti kemudian kepalanya itu tadi terakhir yang dimakan. Ya. Baik. Nah, di sini bin nasbi dengan nasab. Ya. Ra'sah dengan nasab. Akaltu as-samakata hatta ra'sah. Insyaallah ini i'rabnya mudah ya. Akaltu fi'il fa'il, as-samakata maf'ulun bi. Hatta, nah karena di sini hatta adalah huruf ataf, maka ra'sa dia nasab. Ya, karena ma'tuf kepada as-samaka. Fa hatta atifatun, maka hatta di situ adalah huruf ataf. Wa ra'saha ma'tufun ala as-samakata. Wal ma'tufu 'alal mansubi mansubun mithluhu. Dan yang diatafkan kepada yang mansub semisalnya. Nah, baik, ini ada faedah yang sangat penting, mungkin baru antum mendapati terkait dengan hatta. Faidah. Al-atfu bi hatta qalilun fi kalamil Arabi. Ataf dengan hatta itu sedikit dalam kalamnya orang Arab. Ya. Wa qaulul musannifi wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Jadi yang pertama harus kita pahami hatta dengan ataf dengan huruf ataf, hatta itu sedikit. Kemudian ucapan al-musannif wa hatta fi ba'dil mawadi', hatta pada sebagian tempat. Nah, ini isyarat bahwasanya hatta itu bukan hanya satu bentuk. Ya. Makanya beliau sebutkan huruf ataf adalah hatta pada sebagian tempat. Maknanya anna hatta, bahwasanya hatta taratan takunu atifatan. Jadi terkadang hatta itu adalah huruf ataf wa huwa qalil, ya, dan dia sedikit. Ketika hatta menjadi huruf ataf itu sedikit. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Itu tadi contohnya akaltu as-samakata hatta ra'saha. Wa taratan takunu jaratan, dan terkadang juga hatta tersebut adalah huruf jar. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, di situ perhatikan hatta matla'i majrur, karena hatta di situ adalah huruf jar. Ya. Wa taratan takunu ibtidaiyatan. Dan terkadang juga hatta itu adalah hatta ibtidaiyah. Ai tabtadi'u ba'daha al-jumalu, yaitu kalimat-kalimat itu mulai setelahnya. Jadi hatta huruf ibtidaiyah artinya setelah hatta itu adalah kalimat baru. Ya.
Kalimat baru artinya setelah hatta itu adalah mubtada. Ya kan? Mubtada. Jadi ini hatta ini ada 3 di sini. Yang pertama hatta huruf ataf. Yang kedua hatta huruf jar. Yang ketiga hatta sebagai huruf ibtida. Artinya setelahnya itu mubtada. Karena mulai kalimat baru. Nahwu fazat tullabu hatta Muhammadun najihun. Ya, para siswa itu berhasil sampai Muhammad pun najihun berhasil. Nah, ya di situ faza fil madi tullab fa'il, hatta di situ adalah huruf ibtida. Muhammad mubtada, najihun khabar. Ya, khabar dari mubtada. Baik, kemudian baik. Watahsulu, maka kesimpulannya anna li hatta thalathata aujuhin mukhtalifatin. Ada itu penyantum? Ada. Maka kesimpulannya hatta itu memiliki 3 bentuk yang berbeda atau 3 sisi yang berbeda. Wa rubbama kana ba'dul amthilati salihan li hadhil aujuhi thalathati kal mithalil mutaqaddim. Jadi tadi kesimpulannya itu hatta itu ada 3 bentuk ya. Hatta yang pertama huruf ataf, hatta yang kedua huruf jar, hatta yang ketiga huruf ibtida. Wa rubbama, dan terkadang kana ba'dul amthilati, terkadang sebagian contoh itu sholihan li hadhil aujuhi ats-tsalatsati, itu bisa untuk 3 bentuk ini, kal mithalil mutaqaddim, seperti contoh yang telah lalu. Jadi tadi ya bisa 3 bentuk, bisa masing-masing satu-satu. Bahkan dalam sebagian contoh yang beliau sebutkan di sini tadi itu bisa ketiga-tiganya. Ya. Nah, jadi contoh tadi apa? Contohnya akal tu as-sama kata hatta ra'saha. Fa inna ar-ra'sa, maka fa inna ar-ra'sa. Nah, sesungguhnya kata ar-ra'sa ya rahmukallah. Seperti dalam contoh tadi, akal tu as-sama kata hatta ra'saha in nasabtahu, jikalau engkau nasabkan kata ra'sa tersebut, kanat hatta atifatan, maka hattanya itu adalah hatta huruf atau ya. Wa in kanat jarartahu, dan jikalau engkau menjarkan ra'sa, ya kata ras di situ ya, artinya jadi hatta ra'siha, akaltu as-sama kata hatta ra'siha, dan engkau jarkan ra'snya kanat jaratan, maka hattanya itu adalah hatta huruf jar. Wa in rafa'tahu, dan jikalau engkau merafa'nya, yaitu jadi hatta ra'suha kanat ibtidaiyatan, maka hattanya itu adalah hatta ibtidaiyah. Jadi wa huwa mubtadaun, jadi kata ra'su di situ hatta ra'suha, ra'su itu adalah mubtada. Sekarang mana khabarnya? Wa khabaruhu mahdzufun, dan khabarnya mahdzuf.
Wa takdiru, dan takdirnya adalah hatta ra'suha ma'kulun. Jadi hatta ra'suha ketika antum berapa artinya hattanya huruf ibtida dan dia mubtada, mana khabarnya mahzuf, takdirnya apa ma'kul. Ya disesuaikan dengan fiilnya ma'kul. Ya. Jadi akal tu asama kata hatta ra'suha, yaitu hatta ra'suha ma'kul. Saya makan ikan sampai kepalanya pun dimakan. Ya. Baik, jadi akal tu asama kata hatta ra'saha, ini yang pertama, artinya huruf ataf. Ya, saya makan ikan sampai kepalanya. Kemudian akal tu asama kata hatta ra'siha. Nah, artinya hatta di situ apa? Huruf jar. Kemudian bisa juga akal tu asama kata hatta ra'suha. Takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Ya. Ini untuk hatta. Alhamdulillah selesai terkait dengan huruf-huruf ataf. Kemudian masuk apa? Hukumnya. Baik, hukmul ma'tufi biharfin min hadhil hurufi. Hukum yang diatafkan dengan salah satu huruf dari huruf-huruf ini, yaitu huruf-huruf ataf. Qala, berkata Ibnu Ajurum, fa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Nah, jika engkau atafkan kepada yang marfu', engkau rafa'kan. Aw ala mansubin, atau engkau atafkan kepada yang mansub, nasabta, maka engkau nasabkan. Aw ala mahfudin khafata, atau engkau atafkan kepada yang khafat, ya, maka engkau khafatkan. Aw ala majazumin jazamta, atau engkau atafkan kepada yang dijazam, maka engkau jazamkan. Taqulu qama Zaidun wa Amrun, jelas ya. Ini diatafkan kepada yang qafa. Amrnya diatafkan kepada yang qafa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, aku melihat Zaid dan Amr. Amr di sini diatafkan kepada yang mansub, dia ikut mansub. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, dan saya melewati Zaid dan Amr. Amr di sini diatafkan kepada Zaid yang mahfud atau majrur, maka dia ikut majrur. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, Zaid lam yakum wa lam yaq'ud. Nah, ini diatafkan kepada yang jazam, maka dia ikut jazam. Baik. Baik, kita lihat qala syarih hafizahullah taala, aqulu hadhil hurufu taj'alu ma ba'daha musyarikan lima qablaha fil hukmil i'rabi. Jadi huruf-huruf ini menjadikan apa yang setelahnya itu musyarikan lima qablaha, berserikat. Ya, menjadikannya itu musyarikan, menjadikannya apa? Berserikat dengan yang sebelumnya. Fil hukmil i'rabi, dalam hukum i'rab min raf'in aw nasbin aw khabdin aw jazmin. Ya, berupa rafa, nasab, khafad atau jazm. Farab'u, maka rafa nahu qama Zaidun wa Amrun. Insyaallah jelas ya, ini bisa dibaca cepat saja. Fa Amrun ma'tufun ala Zaidun wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un mithlu. Wan nasbu nahwu ra'aitu Zaidan wa Amrun. Fa Amrun ma'tufun ala Zaidan wal ma'tufu ala al-mansubi mansubun mithlu. Wal khabdu nahwu marartu bi Zaidin wa Amrin. Fa Amrin ma'tufun ala Zaidin wal ma'tufu ala al-makhfudi makhfudun mithlu. Wal jazmun nahwu Zaidun lam yakum wa yaqud. Zaidun lam yakun wa yaqud. Fa yaqud fi'lun mudhari'un ma'tufun ala yakum wal ma'tuf ala al-majzum majzumun mithlu. Wa mithalu atfil fi'lil marfu'i ala mithlihi qauluka. Ini contoh yang isimnya kan sudah selesai. Kan contoh untuk yang fi'il tadi yang jazam. Nah, sekarang contoh ya
ataf kepada fiil yang marfu, ya. Jadi contohnya adalah yaqumu wa yaqudu zaidun, yaqumu wa yaqudu zaidun, jelas ya. Wa mithalu atfil fi'lil mansubi ala mithlihi qauluka, dan contoh ataf fi'il yang dinasab kepada yang semisalnya adalah ucapanmu lam yaquma wa yaquda zaidun, dan lan yaquma wa yaquda zaidun. Wa qis baqiyata hurufil atfi ala hadhil amthilati, dan kiaskanlah huruf-huruf ataf yang lain kepada contoh-contoh ini, ya, karena di sini contohnya cuma pakai wa, ya, makanya kata beliau kiaskan saja dengan contoh-contoh ini huruf-huruf yang lain. Wa ulima mimma taqaddama, dan telah diketahui dari apa yang telah berlalu, annahu yajuzu, bahwasanya boleh atful ismi alal ismi, boleh mengatafkan isim kepada isim, raf'an wa nasban wa jarron, baik itu rafa', nasab dan jar. Wa atful fi'li alal fi'li raf'an wa nasban wa jazman, dan juga boleh mengatafkan fi'il kepada fi'il, baik yang apa? Rafa', nasab dan jazm. Tanbihun. Nah, ini tanbihun, ada tanbih terkait dengan contoh yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Ya, mungkin kalau antum baca pertama tadi mungkin agak ada iskal sedikit, kok Zaidun lam yakum wa lam yaqud, kok ada lam, ya kan? Lam yakum wa lam yaqud, ada lam lagi, walam lam yaqud. Kalau walam yaqud ya jelas di situ ada penjazmnya kan. Nah, tanbihun qaulul musannifi wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud, hadzal mithalu khata. Contoh ini salah, keliru contoh ini. Kenapa? Li'anal jazma fi yaqud bilam. Karena tadi jazm pada yaqud, kalau contohnya Ibnu Ajurum itu dengan lam. Ya kan? Yang menjazmkan yang mana? Lam tuh bukan atau mau jelas lam walam yaqud. Walaysa bil atfi, bukan dengan ataf. Fas-shawabu, maka yang benar hadzful lam, membuang lam, atsaniyati, yang kedua, kama taqaddama fi syarhi, sebagaimana telah berlalu dalam syarah wallahu a'lam. Makanya dalam syarah beliau tidak mengulang lagi lamnya, apa? Langsung saja Zaidun lam yaqum wa yaqud. Faedah, idza takarrarat al-ma'tufatu, apabila yang diatofkannya itu berulang, wa kana harful atfi la yufidu tartiba, dan huruf atofnya itu tidak memberikan faedah tertib, kal wawi, seperti waw, kanat kulluha, maka semuanya ma'tufatan alal awwali, seluruhnya itu diatofkan kepada yang awal. Paham tidak? Ataf yang diatofkan itu kan terkadang kan tidak hanya satu. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Muhammadun wa Hamidun, ya kan? Ja'a Muhammadun thumma Amrun thumma Zaidun thumma, dan seterusnya. Itu. Nah, kalau ma'tufnya itu berulang dan kemudian huruf atofnya wa kana harful atfi la yufidu tartib, huruf atofnya itu adalah huruf atof yang tidak memberikan faedah tertib. Contohnya apa? Wow. Itu kan yang tidak memberikan faedah tertib. Wow. Dan juga yang lainnya. Intinya tadi huruf atofnya tidak memberikan faedah tertib. Maka semuanya itu diatofkan kepada yang pertama. Li'annahu al-asl, karena dia itulah yang asal. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun. Ya. Jadi ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun. Jadi Amr diatofkan kepada Zaid, wa Khalidun, Khalid juga itu diatofkan kepada Zaid, Muhammadun itu atofnya kepada Zaid. Paham? Jadi bukan Khalid itu diatofkan kepada Amr, tapi dia diatofkan kepada Zaid. Karena tadi waw di situ tidak memberikan faedah tertib. Kenapa diatofkan kepada yang pertama? Karena dialah asalnya. Wa in kana yufidu at-tartiba, dan jikalau yang huruf atofnya itu memberikan faedah tertib, kal fa'i, seperti fa, kana kullu wahidin minha ma'tufan ala ma qablahu,
maka masing-masing darinya itu diatofkan kepada apa yang sebelumnya. Nahu ja'a Zaidun fa Amrun fa Khalidun fa Muhammadun. Nah, jadi fa Amrun jelas ini Amr diatofkan kepada Zaid. Fa Khalidun, Khalid diatofkan kepada Amr. Fa Muhammadun, Muhammadun diatofkan kepada Khalid. Itu kuncinya itu ya. Kalau dia tidak memberikan faedah tertib, maka atofnya kepada yang paling awal, yang pertama. Kalau dia memberikan faedah tertib, kan tertib itu urutan, maka dia atof kepada yang sebelumnya. Mafhum insyaallah. Alhamdulillah. Baik, selesai pembahasan tentang atof. Insyaallah nanti masuk pembahasan tentang taukid. Alhamdulillah. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.